Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin hadirat rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang dengannya lah kita hidup diatur dengan mengutus utusan Allah yaitu Rasul yang membimbing, mengarahkan, membina kita supaya bagaimana kita hidup di dunia ini menjadi orang-orang yang diridhoi Allah, mendapatkan rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh ini kita masih bisa bernapas, masih bisa bergerak, dan alhamdulillah masih bisa untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan kita bertolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing menjadi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaannya, dan ini menjadi tabungan kita untuk mendulang pahala mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar atau sering mengatakan dalam bahasa Sunda, tentunya Bapak-bapak Ibu semuanya, cikeneh. Kalau bahasa Indonesia mah cikeneh teh naonnya? Baru saja, namanya barusan. Cikeneh eta teh urang teh budak baheulanya. Tiba-tiba geus boga budak. Cikeneh. Cikeneh kamari budak eta teh apal, masih kecil. Masih diaais, masih digegendong, ayeuna geus bujang, geus pamuda. Cikeneh, cikeneh. Itu melihat keberadaan yang kita lihat itu betapa cepatnya, dan kita tidak seakan-akan tidak merasakan bagaimana perkembangannya, yang dulunya kecil menjadi besar, dewasa, bahkan menjadi orang tua. Nah, ini perjalanannya tidak lepas daripada waktu yang kita jalani. Jadi manusia, siapapun, binatang, tumbuhan, itu melakukan atau hidupnya itu memakai waktu atau ada dalam waktu. Jadi tidak bisa kita hidup tidak ada waktunya. Segala sesuatu pun ada waktunya. Waktu kecil, waktu dulu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Waktu tidur, waktu belajar, waktu mengaji, waktu bermain, nah itu dalam waktu. Yang jadi perhatian bukan waktunya atau bukan masanya, tapi bagaimana kita bisa menggunakan, memanfaatkan, melakukan waktu itu dengan baik. Karena waktu itu adalah bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita gunakan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu, bagaimana kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW ini ada penelitian hadisnya katanya dhaif, ada juga yang menyatakan hasan. Tapi dari segi makna
atau kita mengucapkan fadhailul amal itu menurut para ulama bisa digunakan, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujah, bisa menjadi dipertanggungjawabkan. Mungkin hadisnya telah populer, telah kita sama dengar, sama kita mendengar dari para ustadz mungkin disampaikan. Ini hadis riwayat Hakim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Yang keduanya, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun. Yang ketiganya, wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Nah, ini hadis yang populer, ngetop, lamun dina itu mah viral, suka terus disebut-sebut. Nah, ini untuk mengungkapkan bagaimana katanya pentingnya waktu yang kita jalankan. Yang pertama, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ialah orang beruntung. Yang kedua, barang siapa yang hari ini seperti yang kemarin, tidak ada perubahan, stagnan, tetap, maka itu orang yang rugi. Yang bahayanya yang ketiga, barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, maka itu orang adalah orang yang dilaknat, mal'unun. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin yang pertama, kita harus bisa lebih baik dari hari kemarin. Lebih baik dari hari kemarin. Hari sekarang juga baik, tapi besok harus lebih baik dari hari sekarang. Seperti itu. Jadi ini menjadi pelajaran, menjadi penggugah bagi kita, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang baik. Maka hadis ini menjadi penggugah, motivasi. Jangan sampai kita jadi yang kedua atau yang ketiganya. Yang ketiga itu apalagi lebih bahaya. Kita dilaknat, kita dikutuk. Yang kedua, kita menjadi orang yang rugi. Hadirin hadirat rahimakumullah, secara umum waktu itu terbagi kepada 3 bagian. Yang kita jalani itu ada 3 bagian waktu. Apa? Yang pertama adalah waktu yang telah lalu atau disebut waktul madi, waktu yang telah kita lalui. Waktu yang lalu itu yang telah kita lalui, yang telah berlalu menjadi kenangan atau sejarah. Seorang siapapun akan mengalami hal tersebut. Punya kenangan, punya sejarah masa yang lalu. Kemudian dijadikan pelajaran waktu yang telah lalu itu. Bagaimana waktu tersebut kita lalui dengan amal-amal, dengan perbuatan. Bahkan menjadi evaluasi. Maka ada ciri-ciri waktu tersebut, yaitu waktu yang telah lalu itu. Yang pertama adalah tidak akan bisa kembali. Hayang neangan rebo nu kamari, mau mencari minggu ahad yang kemarin, tidak akan ketemu lagi. Terus maju. Bahkan dalam perkataan suatu karya ada disebutkan, ana bihalkin jadid. Saya ini adalah makhluk yang baru waktu itu. Berkata waktu, ana bihalkin jadid. Saya itu waktu yang baru, yang artinya terus baru, tidak akan kembali lagi kepada yang lalu, terus maju. Itu tidak bisa akan kembali. Maka kita mencari waktu-waktu yang telah lalu, ingin kembali lagi ke waktu yang telah kita lalui, maka tidak akan bisa. Jadi ciri waktu yang lalu itu adalah tidak bisa kembali. Yang kedua, tidak bisa diganti. Tidak bisa dibadalan. Hari Rabu kemarin kelewat sholat. Bisa mungkin kita bertobat, tapi hayang balik deui ka minggu nu kamari teh sholat, sholat deui, tidak bisa. Tidak bisa diganti. Bahkan diganti ke depan. Kemudian semakin jauh. Kemarin saminggu, kapayun tos 2 minggu, ahad kapayun tos sabulan, kapayun tos satahun. Jadi terus maju, tidak akan mendekat, tapi terus menjauh. Cirinya itu waktu yang telah kita lalui. 1, tidak akan kembali. Yang keduanya tidak bisa diganti, dan yang ketiganya katanya tidak semakin jauh, tidak akan kita bisa menemui lagi. Maka pantas Rasul mengatakan
Ittaqullah haitsuma kunta wattabi sayatal hasanata tamhuha. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Nah, ikutilah katanya perbuatan-perbuatan yang dulunya jelek, yang dulunya jahat, yang dulunya maksiat, yang dulunya ceroboh, yang dulunya tidak hati-hati, yang banyak dosa, diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, insya Allah akan menghapus kejahatan-kejahatan itu, kesalahan-kesalahan itu jadi kebaikan. Wattaqullaha haitsuma kunta wattabi sayatal hasanata tamhuha. Jadi kelakuan-kelakuan yang tadi yang dulu kita lakukan kejelekan, kalau ada kesalahan maka bertakwalah, bertobatlah kepada Allah, kemudian diganti, dihapus dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Waktu yang sudah berlalu menjadi kenangan bagi kita, kenangan yang indah atau kenangan yang pahit. Sehingga kalau kita tidak bisa memperhatikan waktu yang lalu, maka mungkin kita akan bisa berubah ke depannya. Tapi mungkin kita ingat masa lalu, jangan diingat-ingat, tapi diingatnya untuk merubah kebaikan kita ke depannya. Menjadi kenangan, menjadi sejarah, menjadi pelajaran, bahkan menjadi bahan evaluasi bagi kita. Di surat Al-Hasr disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah di sana waktu. Waktu apa? Waktu dulu untuk waktu yang akan datang. Bisa waktu di dunia yang akan datang, atau waktu-waktu nanti di yaumil akhirat. Kita perhatikan waktu sekarang, waktu yang dulu untuk sebagai evaluasi, sebagai pelajaran waktu yang akan datang. Nah, kita mengalami pertama mungkin waktu kecil, waktu orok, tapi kita tidak ingat mungkinnya kalau waktu bayi mah bagaimana lucunya kita, mungkin bisa di video, sekarang mah bisa di kamera atau bisa di foto, lihat kelucuan kita. Nah, ini menjadi dongeng kenun, jadi cerita waktu yang dulu. Tapi ada seorang puitis mengatakan, katanya bagaimana membentuk waktu-waktu masa kecil sehingga nanti menjadi orang-orang yang baik, atau bagaimana waktu-waktu kecil itu dibentuk sehingga sekarang menjadi orang-orang yang jahat. Bagaimana pembentukan waktu kecilnya. Ini puisi dari Dortilau Note. Nah, orang ngadangunya di ding di kata-kata hikmah disebutkan ada beberapa perkataan yang mungkin jadi pelajaran dan ada relevannya dengan ajaran Islam. Yang pertama katanya, jika waktu atau masa kecil dia anak, berarti anak kecil ya, waktu kecil, anak itu hidup dengan celaan, sok dicela, sok dicaci maki, sok di apalah pokoknya mah anak itu. Maka nanti akan tumbuh menjadi anak belajar katanya untuk memaki. Maka hati-hati pengetemunya, masa kecil ayeuna orang-orang tos kalewat masanya, ayeuna punya anak gitu. Tadi kan cikeneh urang teh budak geus boga budak, bahkan anu geus kolot mah boga incu, nah mungkin ka incu nanti di perhatiannya. Jadi jangan sampai kita belajar kepada anak itu mencela atau mencela ya. Jadi belajar mencela jadi anak memaki nantinya. Nah, hati-hati. Yang pertama, yang kedua adalah katanya jika hidup belajar dengan permusuhan, maka dia belajar membenci. Namun orang ke anak aya nu ngaheureyan biasanya kan. Nah, ini harus belajar dari anak-anak, mungkin ibu bapak semuanya. Anak-anak kalau pas saya berantem berkelahi 1 menit 2 menit mungkin saja bisa akur lagi. Coba kalau bapaknya berantem, ibunya berantem dengan tetangga berkelahi, tos sasalaman tapi asa ningat teh asa aduh, asa aya keneh dina hate teh. Nah, ini belajar dari anak ya. Anak itu kalau berkelahi didamaikan, alakur deui, marahin deui. Ya, jadi damai lagi, tapi beda dengan orang tua. Maka ajarkanlah kepada anak itu bukan permusuhan, tetapi persahabatan ya, persahabatan, perkawanan. Jangan sampai anak besarnya nanti karena diajar bermusuhan dari kecil menjadi orang yang membenci, mikangewa, tidak menyukai orang lain. Unek-unek we pengintinya salah sangka we, buruk sangka ke orang lain. Inginnya kan waktu kecil suka berantem,
Tadi anak-anak besarnya bisa membenci, tapi kita arahkan bagaimana orang tua menjadi orang tua yang baik, mengarahkan anak itu menjadi bagaimana bisa berkawan, bisa berteman dengan kebaikan, dengan yang baik. Kemudian ada lagi, barang siapa atau jika anak hidup dengan cemoohan, tadi celaknya, ia belajar rendah diri. Orang teh ulah pedit, sebenarnya jangan pedit kepada anak untuk memujinya. Sebesar atau sekecil apapun anak biasa yang baik, maka dipujilah, diagungkanlah, dijatuhkan. Salah contoh mungkin ketika anak ulangan, orang lihat anak kita kembali dari sekolah, mama atau ayah atau ibu atau umi atau abi, saya punya nilai ini dari sekolah, berapa nilainya? 6. Kita jangan sampai bodoh kamu, bapak mah baheula nilai teh 10, 8. Tapi bagaimana? Jang atau Cep atau biarlah 6 juga, nanti ke depan bisa 10. Teruslah belajar. Jadi dipuji. Alhamdulillah nilai 6 juga udah baik. Kau mau bapak mah baheula, seperti itu. Tapi anak itu jangan dijatuhkan, tapi dipuji, dimanjakan supaya nanti anak tidak rendah diri ya ketika besarnya. Kalau anaknya dicemooh, maka besarnya itu jadi rendah diri. Jadi tidak ada keberanian. Pemalu, penakut, sieun salah, sieun dicarekan, sieun dieuleupkeun, sieun digenggeureukkeun. Apa penyebabnya? Orang tua yang suka mencemooh, yang suka merendahkan anak tersebut. Jadi kita belajar dari sekarang waktunya, tapi bagaimana mengisi waktu itu. Ini pepatah atau nasihat kepada kita semua. Bagaimana ketika kita mempunyai anak sekarang memperlakukan dengan baik. Jadi perjalanan waktunya seperti apa? Agar nanti ke depannya anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi anak-anak yang baik. Dalam perkataan Arab disebutkan Subhanul Yaum, katanya. Anak sekarang rijalul god. Anak ayeuna barudak bocah ayeuna teh rijalul god, pemuda, bapak-bapak, remaja, orang tua masa yang akan datang. Maka anak-anak keun sina dialajar ke masjid, dialajar ngaraji. Nangke lamun anak-anak dari sekarang tidak belajar ngaji, belajar ke masjid, mungkin bisa jadi al-arab teh kosong masjidnya, karena bapak-bapak nu akan datang teh tara ka masjid. Anu adan teh kaget, nah aya adan, anaknya tidak biasa ke masjid. Wasuban wabanatul ya apa? Yang keduanya, perempuan, anak-anak perempuan itu adalah ummahatul god. Wabanatul yaum, katanya. Anak-anak perempuan sekarang itu ummahatul god, ibu-ibu yang masa yang akan datang. Jadi kalau kita punya anak, didik, diarahkan, dibimbing dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih hidup sekarang, maka usahakan untuk membimbingnya. Anak-anak perempuan sekarang itu adalah ibu-ibu masa yang akan datang. Mungkin sekarang masih banyak ibu-ibu majlis taklim, ya, pergi ke masjid, ngubrang abring karena tolabul ilmu. Tapi kalau anak-anak kita tidak dibiasakan sejak kecil untuk bertolabul ilmu, meraih atau mencari keagamaan, ilmu agama dan sebagainya, maka bisa jadi ke depan tidak ada majlis taklim. Mungkin majlisnya majlis lain, karena anak kita tidak belajar seperti orang tuanya. Maka puisi tadi dari lau note ya menjadikan pelajaran bagi kita bagaimana kita menyikapi atau mendidik anak-anak kita. Kemudian katanya, jika anak hidup dengan toleransi, menghargai orang lain, dia belajar mandiri. Jadi biasakan kalau orang lain anak kita sakiti oleh orang lain teh, jangan dibela. Bukan dibela maksudnya bukan kalahkan membela anak kita. Lihat yang salahnya siapa, dan kita membela anak kita dalam kebenarannya, bukan sarwana, katanya seperti itu, sarwana. Jika anak hidup dengan dorongan, nah ya mah dibanggakan, didorong anak teh, bukan caci seperti tadi. Maka katanya diberikan dorongan, maka ia belajar percaya diri. Sok jang nilai sakit kena naon. Biarin nanti juga bagus. Biarin nanti juga bisa. Biarin nanti juga mampu, didorong. Nah, maka dia anak menjadi orang yang bisa
bisa menghargai orang lain, bisa percaya diri, percaya kepada dirinya bahwa saya ini bisa, saya ini mampu. Nah, ini pembentukan dari sejak kecil. Orang mah tos kalangkungnya, akhirnya orang biasa we orang mengadidik diri sendiri orang bagaimana kita menjadikan menularkan pendidikan ini kepada generasi-generasi yang telah lalu, generasi yang akan datang. Dari masa-masa kita yang terlalu, peperiheun, nah aya peperiheun ya. Peperiheun atuh bapak mah ibu mah baheula teu masantren sok ujang masing rajin ngaji, sing rajin salat, sing rajin ibadah peperiheun. Nah, jadi jangan sampai tadi generasi orang teh leuwih jelek tibatan orang, tapi harus lebih baik, lebih bagus, lebih top ya, lebih optimal. Anu panginten bareng kapungkur orang sekolah SD, orang tua yang dulu anak mah kudu kuliah, kudu S2, S3 lebih baik. Anu kapungkur orang matara rajin ke masjid, nah ayeuna anak orang kudu dididik dari kecil untuk siap biasakan pergi ke masjid. Nah itu yang disebutkan dalam di sini. Ini ada beberapa poin, nanti sebagiannya bisa dilihat di Google, di YouTube ada kata-kata yang menggugah. Nah, itu waktu yang pertama adalah waktul madi, waktu yang telah lalu, yang telah kita lewati, masa-masa yang telah kita lewati, bisa menjadi evaluasi diri kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan bisa menjadi waktu itu menjadi sejarah bagi kita. Yang kedua, waktul an, waktu sekarang, atau disebut waktul hadir. Nu ayeuna, yang sekarang itu waktu sempit dan terjepit, terhimpit dengan waktu yang lalu, juga dengan waktu yang akan datang. Semenit sekarang ngaji, nanti keluar udah waktu yang lain. Tadi di masjid, sekarang di masjid, mungkin nanti udah di mana. Jadi tersempit, terhimpit, sempit sekali waktu sekarang itu. Nah, ada kisah nih saya mendengar dari seorang penceramah menceritakan seorang murid yang mungkin santri ya atau apa disebutnya, dia mimpi katanya di malam hari, itu dia dikejar oleh harimau atau serigala, dikejar, dia lari sakong lampat-lampet, lari terbirit-birit supaya selamat dari harimau. Bagaimana nih katanya supaya saya selamat dari harimau? Akhirnya dia lari menemu sumur, menemu kubangan mungkinnya, masuk ke sumur tersebut, turun ke sumur, ternyata katanya di dalam mimpi tersebut ada seekor ular di sumur tersebut. Aduh, ada ular, bagaimana nih? Di bawah ada ular, kalau balik lagi keluar ada harimau. Akhirnya dia katanya naik ke tengah-tengah. Dia menganggap katanya akan aman kalau ada di tengah-tengah tali tersebut yang tadi bekas turun. Tetapi ternyata sangkaannya salah. Dalam mimpi tersebut dia katanya di tengah-tengah itu, di atas tali itu ada 2 ekor tikus, sebenarnya 2 ekor tikus, tikus putih dan tikus hitam. Nah, ini menjadi pelajaran, mungkin itu ceritanya ya atau tidak, tapi menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana katanya, aduh nanti kalau lama-lama tikus itu menggigit tali-tali yang saya pegang ketika ini, maka akan terjerumus ke sumur tersebut dan akan terpatuk oleh ular katanya. Tapi Allah katanya di dalam ember di atasnya itu katanya ada ember yang disarangi lebah nyiruan katanya. Ternyata digoyang-goyang itu katanya tadinya mengusir tikus, tikusnya tidak kembali katanya. Ternyata turun, ngeclak, menetes. Dia lamot dijilat ya, dijilat ternyata manis katanya. Oh, manis apa? Oh, ternyata madu. Tadi lebah yang di atas itu menurunkan madu. Nah, ini gambaran apa katanya? Setelah ditanyakan, Pak Ustadz pakai apa mimpi ini? Kalau nggak salah katanya Ibnu Sirin, kalau menerjemahkan, mengartikan mimpi ini. Ini katanya, ketika kamu tadi dikejar-kejar oleh harimau, oleh serigala, itu adalah kematian.
Dimanapun, kapanpun, waktu kematian akan tiba, akan muncul, akan datang. Kamu sembunyi dimanapun akan ada, akan menemuinya. Itu harimau digambarkan sebagai kematian yang akan menemui kamu. Jadi walaupun pergi kemana, kamu akan temu. Walaupun tidak pergi, tidak lari, kamu akan dapat kematian tersebut. Kemudian bagaimana dengan ular? Ular itu adalah gambaran karena di bawah katanya kubur, alam kubur. Yang nanti kamu akan ditanya, ada adab kubur, ada nikmat kubur. Jadi kenikmatan kubur akan juga dirasakan ataupun ada adab kubur. Bagaimana katanya dengan tali? Nah, sepanjang itulah kamu hidup di dunia ini. Bagaimana kamu bisa mempertahankannya? Nanti ada godaannya seperti tikus-tikus yang menggigitnya. Waktu malam, waktu itu akan terus berlalu, tidak akan tetap. Semakin lama semakin berkurang, terus berkurang. Sekarang 50, waktu umur 50 tambah 51, padahal jatah kita 60, berarti berapa lagi terus berkurang. Itu gambaran tali itu. Kemudian tadi bagaimana katanya gambaran tikus itu artinya menjalankan waktu siang dan malam katanya. Kalau siang katanya tikus yang putih menggerogoti waktu tersebut terus berjalan. Kalau malam katanya tikus yang malam, hari yang malam atau malam hari. Jadi terus berjalan. Bagaimana dengan madu? Nah, ketika kamu ingat kebahaya dari harimau dan ular, dia lupa karena ada madu tersebut. Jadi Jong katanya terlena, terperdaya dengan manisnya madu. Apa itu? Kehidupan dunia. Kita tahu bakal mati, kita tahu ada adab kubur, kita tahu ada siksa kubur, kita tahu terus berjalan waktu itu akan berkurang. Tapi karena ada madu jadi lupa. Enjoy aja di dunia ini. Nah, ini gambaran bagi kita bagaimana seorang ulama itu menceritakan mimpinya santrinya ketika dia mendapatkan mimpi. Nah, itulah tabirnya katanya. Maka hati-hatilah dengan hidup ini, jangan sampai terlena. Dalam Al-Quran disebutkan, wabtagi bima atakallah darul akhirah. Janganlah kamu lupakan kehidupan ini di dunia. Jadi akhirat sebetulnya tujuan kita mah. Dari dunia mah jangan dilupakan. Tapi menuju akhirat itu ada di dunia. Maka manfaatkanlah waktu di dunia ini. Nah, itu waktu yang sempit yang saya gambarkan tadi, terhimpit sekarang sedikit sekali. Yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Nah, waktu yang akan datang. Ini waktu yang akan datang walaupun kita tidak tahu, ini akan cirinya adalah dekat. Dekat sekali. Kematian, jauh kene kakarage budak, kakarage pamuda, tapi terus akan mendekat, akan dilalui, akan dihadapi oleh kita. Serasa akan jauh. Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Kemudian ada patah mengatakan al-waktu kasaipi. Waktu saipun. Al-waktu saipu. Waktu itu kasaipi seperti pedang sebenarnya. Seperti pedang, seperti bedog, seperti golok, seperti apa yang runcing itu. Pain koto tahu wala wa ila koto aka. Kita menggunakan pedang tersebut, golok tersebut digunakan oleh kita. Bisa memotong, bisa menebas, bisa membelah. Tapi kalau kamu tidak menggunakannya, bisa jadi si pedang itu, si golok itu melukaimu, memotongmu. Wa nafsaka ilam tas goluha bil haqqi wa ila sagolat ka bil batil. Apabila dirimu tidak menyibukkan dengan hak, dengan kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, bisa jadi kamu disibukkan dengan bil batil, kejahatan, kebatilan-kebatilan. Bagaimana posisi kamu di sini sekarang? Jadi waktu itu seperti pedang, kamu menggunakannya bisa menebas, tapi kalau kamu tidak menggunakannya bisa saja pedang itu menebas kamu, memotong kamu kalau digunakannya tidak benar. Jadi bisa saja digunakan oleh kamu tapi melukai kamu juga. Kemudian ingatlah dirimu itu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan-kebaikan, tidak disibukkan dengan kesolehan-kesolehan, bisa jadi disibukkannya kamu itu dengan kejahatan, kebatilan dan kemaksiatan. Maka kata Nabi, badiru bi amalis sholih. Segeralah kamu dengan amal-amal
yang baik, pastabikul khairat. Di surah Al-Hujurat juga disamakan, disebutkan kumpul teh urang teh kedah anu sae nya. Di surat di juz 9 juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, apabila kamu tanajat Pak berbisik, maka berbisiklah dengan untuk bertakwa, berbuat kebaikan. Wala tanaja bisari, dengan kejahatan dan kejelekan. Kumpul orang teh bil batil atau bil hasanih bisolih, dengan kebaikan atau kesolehan. Tinggal pilih. Jadi manfaatkan waktu yang saat sekarang ini yang kita lalui untuk hal-hal yang baik, badirus solih, pastabikul khairat, masa-masa yang baik, masa-masa yang sangat berharga bagi kita, karena waktu tidak bisa berlalu lagi, tak bisa kembali lagi. Maka kesempatannya sekarang bagaimana? Maka tadi disebutkan dalam puisinya, disebutkan bagaimana kita mengarahkan, mendidik, dan menjadikan anak-anak kita orang-orang yang baik. Jangan sampai dibiasakan, dididik, diarahkan kepada yang tidak baik, bisa jadi tidak baik ke depannya. Bagaimana dengan kebiasaannya? Karena tidak biasa ke masjid, bisa jadi ke masjid itu jadi malu. Karena tidak biasa mengaji, bisa saja mengaji itu jadi malu. Malu datang ngaos abi mah jadi isin. Orang malu ke masjidnya datang ke masjid, jadi malu karena tidak dibiasakan. Maka ketika dibiasakan akan menjadi habit, kebiasaan, menjadi akhlak lah, menjadi karakter orang kita semua untuk membiasakan kebaikan. Nah, menahan waktu, mungkin ini juga hadis yang populer ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam hadis itu Ibnu Umar mengatakan, tadi katanya kata Nabi, kun goriban au abiris sabil, jadilah engkau orang asing di dunia ini atau yang lagi musafir di perjalanan. Nah, Ibnu Umar memberikan perkataan, ida amsaita pala tang tadus sobaha. Nah, kalau ada waktu kesempatan di waktu sore, pala tang tadirus sobaha, jangan nunggu lagi waktu subuh, waktu pagi, sempatan. Aina ngawas di kesempatan ngaji, bisa ngaji. Kegelah minggu hareup orang ngaji we ayeuna mah teu kudu. Nah, itu seperti itu. Wa ida sobahta pala tang tadiru masaa. Dan apabila waktu pagi, ini waktu pagi sekarang, pala tang tadiru masaa. Dan jangan engkau tunggu waktu sore, manfaatkan waktu pagi ini. Wahud min sehatika lima rodika, dan manfaatkanlah kesehatanmu, lagi sehat sekarang, sebelum datang rasa sakit. Kalau udah sakit mau ke masjid, sakit kaki dari saya. Kalau lagi kamu Pak ya, aduh ke masjid ya rada hese uratnya, kolesterol gitu nya, darah tinggi atau migrain serupa Yudi. Kadang-kadang terganggu, tak ingat. Tapi mudah-mudahan ketika sakit ke masjid sok biasa ke masjid mah diberi pahala seperti ke masjid gitu Pak ya. Kalau insya Allah mudah-mudahan optimis, tapi jangan sampai kita menjadi alasan sebetulnya. Nah itu ketika kita sakit, maka kita akan merasa sulit untuk melakukan aktivitas, melakukan kesolehan, kebaikan lah. Tapi ini juga dinilai sebagai orang yang biasa ke masjid, mungkin insya Allah di derajatnya walaupun di rumah seperti di masjid. Wa min hayatika limautika, hidupmu sebelum matimu. Nah ini seperti ini. Jangan sampai kita melupakan akhirat. Justru akhirat mah bukan dilupakan, diingat. Kita akan menghadapinya. Dunia dijalani, jangan dilupakan dunia mah. Tapi ingat akhirat mah harus diingat, ingat terus. Dilupakan maka bahaya juga kalau dunia dilupakan. Dan hadis lain disebutkan di Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, la taqumus saah, katanya. Tidak akan terjadi kiamat. Kiamatnya mau kejadian, mau bukti, mau ayat kiamat tidak akan terjadi hatta taqarrubat zaman, sehingga zaman semakin mendekat, arti terasa sempit zaman pada waktunya sama. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, waktu hari itu kan 24 jam. 1 minggu 7 hari. Kalau bulan ada yang 30, ada yang 29, ada yang 28. Setahun 360, tetap itu. Tapi katanya bahkan terasa asa cepat dekat.
kamar dia teh lohor tas asar deui. Bakat kubu Bapak betahnya di dunia terasa cepat. Taqarubat zaman. Wa takun sanah kasahar. Seolah-olah satahun teh rasa sabulan gitu nya. Jadi lebih cepat. Tamun tos karasa kitu tos caket cenah kiamat teh. Berarti bakal datang berarti kiamat karena tos kejadian ciri-cirinya seperti itu. Takun sana kasahar. Wa takun sahar ka Jum'ah. Sabulan seperti saminggu. Tuh kurang ngarasanya kamari teh jihad. Saminggu seperti sehari. Kamari teh jihad terus jihad deui, terus jihad deui itu. Jadi karasa cepet, maka eta ciri-ciri kiamat akan terjadi katanya karena cepatnya perasaan. Dan dalam hadis lain disebutkan satu dekatnya waktu, kedua dekatnya pasar. Enak kan online-nya Bu, Pak. Di bumi tetes kejadian. Aqrabus aswaq, deketna pasar ciri kiamat teh. Sok urang mah sila tinggal nyanak HP, pesen online, bisa makanan, bisa barang, bari sila di bumi bisa sampai. Nah ini ciri-ciri kiamat teh atas aya. Terus mintanya duka iraha kiamat nama Allah tidak memberikan tahu. Hampir saja katanya kiamat itu disembunyikan juga ciri-cirinya, tapi untuk keimanan kita meningkatkan amal kebaikan kita, maka ciri-cirinya pun diberitahu oleh Allah lewat Rasulnya. Kalaupun tidak diberitahu ciri-cirinya, mungkin akan orang itu akan terlena. Diberi cirinya, diberitahu juga banyak yang terlena. Maka dari itu, karena mungkin sudah terasa seperti itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Mun ayeuna asar, mumpung can maghrib gitu nya. Mun maghrib, mumpung can isya, mumpung. Kadang-kadang orang mah kita banyak alasan. Atuda kayak gininya, atuda hujan, atuda horeap, atuda gering, atuda. Harusnya mah kata Sunda mah sok sanajan, biarpun sakit, biarpun malas, biarpun lelah, kita berangkat. Nah, seperti itu. Jangan sampai yang ada pada diri itu menjadi lebih jelek. Tapi karena tadi hadis disebutkan, man kana yaumuhu khairon min amsi fahuwa robihun. Barang siapa hari ini lebih baik, maka orang yang beruntung. Maukah kita beruntung? Maka harus menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Maukah kita rugi? Tidak mau. Maka kalau kita seperti kemarin, misla amsihi, bahwa magbunun, maka akan rugi. Ya, rugi, tidak ada peningkatan. Apalagi ketika hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka disebutnya teh malunun, terkutuk, teraknat. Terutama dalam kegiatan-kegiatan ibadahan kita, jangan sampai menurun. Tapi kita mungkin ada iman yang berkurang, iman yang bertambah, mungkin kita perbaiki dengan istighfar, menambah kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun singkat dengan waktu sampai jam 6, mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi tadkirah bagi kita menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu, walaupun kita telah berlalu, tapi kita bisa punya generasi-generasi kita yang kita bimbing, kita didik menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang soleh di masa yang akan datang. Seperti yang diungkapkan tadi, seperti subhanul yaum rijalul god, wabanatul yaum umahatul god. Anak-anak sekarang itu adalah bapak-bapak masa yang akan datang. Ibu-ibu, anak-anak perempuan, umahat, jadi ibu-ibu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, hidayah, seterusnya untuk senantiasa bisa membimbing diri kita sendiri, membimbing keluarga, anak, orang tua, istri, ataupun keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya mohon dimaafkan. Kesalahan mutlak dari kesalahan pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.